Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Madania Zahabia dari kelompok 1.4 Praktikum Industri 1 dengan NIM 2109036014. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai tutorial dari soal pertama pada modul ketiga ini. Nah, jadi seperti biasa, ini tampilan awal kalau misalnya kita mau kalau misalnya kita buka AutoCAD, nah, terus kita tinggal klik New Start Drawing ini. Terus habis itu, hal pertama yang dilakukan adalah pasti kita mengubah unitsnya terlebih. Ini kita sesuaikan skalanya dengan sesuai perintah pada soal. 0,0 ini meter, terus oke. Lalu kita kita aktifkan orto agar kalau misalkan kita mau tarik garis gitu, itu tuh jadi nggak bakal mereng-mereng gitu. Nah, di sini kita gambarnya itu seperti. Nah, untuk gambar seperti ini kita buat terlebih dahulu garis bentuknya. Itu kita tarik line, terus kita tarik garis dari titik kiri ke kanan itu sejauh 6. Terus habis itu kita tarik lagi ini sejauh berapa ya? Jauh 95 mm. Nah, terus habis itu tarik dari ujung kanan ini ke atas sejauh 30. Setelah itu, jadi yang kiri lagi ini kita tarik kiri ke kanan itu. Setelah itu ke bawah dari yang 15 mm ini terus ke bawah sejauh 9 mm. Terus ini dari ini ini ke atas itu 16 mm. Terus habis itu ini ke bawah itu 5 mm. Hasilnya akan seperti ini. Terus langkah kedua kita bisa lihat ini kita gambar dulu lingkaran-lingkarannya itu menggunakan circle. Setelah itu kita gambar polar arahnya gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan menggambar circle-nya. Jadi circle-nya ini kan yang paling besar ini diameter 86, diameter 60, diameter 32. Terus yang sebelah sini yang paling besar itu ada diameter 50, diameter 32 sama ini anggap aja ini diameter 14. Jadi ini kita coba aja ini pakai circle terus center baru kita tarik dari titik tengah seperti ini, jadi 86 mm. Habis itu ada 60 mm, 6 mm, setelah itu ada 3 mm. Nih, dia 3 mm. Nah, ini yang lingkaran sebelah kanan ya, sudah jadi. Terus habis itu lingkaran sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini adalah M. Terus habis itu ada 32 M.
setelah itu ada 14 mm. Nah, terus habis itu pada soal itu kan kita disuruh buat ini seperti ini. Lingkaran yang kayak gini yang mengelilingi lingkaran itu. Terus ada apa namanya garis titik-titiknya. Nah, itu namanya polar array. Nah, itu caranya itu dengan seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat polar array-nya. Nah, di sebelah kiri ini diminta polar array-nya itu ada 3. Terus di situ diminta juga apa namanya? Dengan ukuran diameter lingkaran 10 mm. Jadi kita buat dulu di sini. Di sini 10 mm. Nah, terus habis itu yang membuat polar array-nya aja. Kan. Di situ terus kita klik di tengahnya. Nah, ini kan ada berapa? Ada 6. Untuk menggantinya itu kita tinggal ganti di item sini. Tinggal ganti 3, enter. Nah, jadi muncul seperti ini. Oke, terus habis itu yang sebelah kiri itu diminta polar array-nya itu ada 8 dan itu diameternya ada 14. Jadi tinggal kita buat dulu center diameternya di sini. Itu adalah 14 mm. Terus habis itu tinggal kita array. Tuh, enter. Terus di sini. Nah, di sini kan ada 6 ya. 8. Guys. Terus di soal itu diminta juga garis putus-putusnya. Nah, jadi caranya itu kita klik properties, terus kita klik by layer, terus other, terus slot, terus kita klik yang iso long dash dot, terus oke. Nah, terus properties. Nah, ini kan sudah. Nah, terus habis itu kalau misalkan kita mau ubah apa namanya skalanya itu dengan cara properties, terus klik yang di bawah ini, terus kita tinggal ini mau skalanya berapa. Ini saya 0,5, enter. Kan skalanya tuh dia bakal kecil gitu. Jadi garis putus bakal lebih gitu. Terus habis itu yang sebelah kiri lagi ini properties, ini yang ini properties here. Oke, terus habis itu kita buat skalanya kita kecilin. Udah deh, seperti ini hasilnya. Nah, jadi selanjutnya kita membuat line sama offset. Dan jadi di sini kita mau offset dulu yang line yang ini itu dengan cara O, terus kita klik kita pilih objek yang mau di offset ini. Ya kan, terus pada soal itu diminta dari sini ke sini tuh 170, terus ini 15, terus ini 45, kita garisnya satu-satu, lalu kita plat satu-satu. Ini atas ini 5, terus ini 15, bentar, terus ini 170. Ini terus saya sampai ke atas. Nah, garis seperti ini kita mau membuat garis seperti nah ini.
Nah, itu dengan cara kita, ini kan ada nih yang tadi, yang dari sini ke sini, itu kita tarik aja dari sini, terus kita dulu, terus kita satukan di apa? Kita temukan di midpoint-nya yang di lingkaran besar ini. Nah, udah deh. Baru habis itu ini kita offset juga ke atas sama bawah, itu jadi offsetnya 15. Oh, terus habis itu masuk ke X. Ini tapi terus ini kalau misalkan kalian nggak mau pusing gitu, kita bisa dulu. Ini yang kayak di sini bisa di-trim. Terus habis itu ini bisa di-trim ke nah, center. Terus habis itu kita buat offset yang di lingkaran yang ini sih. Di sini yang kiri sama kanannya. Kita klik aja O, terus habis itu 7, terus offset. Nah, ini. Baru kita trim lagi kalau mau trim, ini trim, enter. Kita hapus saja. Oke, terus habis itu kita buat yang ini pakai circle tanda terus kemudian sini itu 179. Terus habis itu lagi dari yang ini pakai circle tanda terus juga ini sini itu 115. Terus kalau misalnya pusing kita tinggal terima. Nah, ini kan terus ini salah guys, kenapa saya terus semuanya. Kita pokoknya tinggal trim satu-satu. Ini, nah, sini, ini, ini. Oke, lanjut kita itu buat hatch sama spline seperti ini. Kita buat spline kayak gini, terus kita buat arsiran atau hatch kayak gini. Nah, pertama kita dapat buat garis di sini itu 3 enter atas 3 enter terus ini 3 terus ini bisa kita offset sejauh 5 mm. Nah, oke. Terus habis itu kita buat lagi garis atas sama bawah itu
itu kita tarik garis kedua atau kita buat kayak trapesium gitu. Kita tarik garis ya. Ini kita tarik garis juga ini. Salah guys. Saya salah garis. Terusnya ini. Gitu. Ya, terus habis itu kita offset. Oh. Terus berapa ya? Oh, 3. 3. Di untuk tiga. Nah, terus di titik jadi sudah. Saya kira tarik dari sembarang. Tarik saja segini. Terus habis itu kita apa ya? Tinggal buat spline itu di draw. Nah, ini kita itu ya. Terus buat lagi spline. Salah guys. Salah terus kan terus habis itu dibawa lagi apa draw. Terus habis itu kita terus deh garis-garis yang tidak tinggal trim. Bisa trim ini. Habis itu kita udah kita trim center ya. Baru kita pakai hatch. Kita hatch. Terus habis itu yang ANS 1. Nah, terus patternnya kita ini kan dimintanya ada
3, 4, 5, 7. Ada 7 ya. Kita kecilin lagi skalanya kayak gini tuh 2, 3, 4 gitu. Ya, kan. Terus stop tuh udah deh. Baru habis itu kita tinggal trim yang diperlukan lagi seperti ini. Udah deh, ya hasil akhirnya. Sekian video dari saya. Salam. Semua, perkenalkan nama saya Yogi Zevanya Batubara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat gambar 2 modul 3 yang telah diberikan. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu menentukan satuan yang ingin digunakan terlebih dahulu. Untuk mengaturnya, kita bisa ketikkan units pada command line. Pilih units. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan ini ada beberapa yang bisa diatur. Ini seperti satuannya. Kita menggunakan millimeters, dan untuk precision kita gunakan 2 angka di belakang koma. Setelah itu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita nyalakan orto. Ortonya sini sudah nyala. Kita gunakan tools line pada toolbar draw. Kita pilih first point-nya dan kita akan buat garis pertama dengan ukuran 34. Seperti ini kita zoom aja. Nah, setelah itu kita akan buat sebuah kotak dengan ukuran 48 x 22, yang berarti kita tentukan dulu midpoint-nya di sini. Kita tarik sebentar. Ini midpoint-nya. Kita tarik ke kiri 24. Ke atas 62, ke atas 22, ke kanan 48, ke bawah 22, dan ke midpoint-nya adalah 24. Seperti ini. Nah, setelah itu di bagian atas kotak yang telah dibuat, kita tentukan midpoint-nya, dan kita akan buat kotak dengan ukuran 74 x 62, yang berarti yang berarti 37 ke kiri, 62 ke bawah, 74 ke kanan, ke atas 62, dan ke midpoint-nya adalah 37. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita akan buat garis bantu menggunakan garis yang pertama kita buat yang berukuran 34 ya. Kita ambil dari endpoint-nya dan kita tarik ke bawah sejauh 27 mm. Dan yang untuk bagian kanannya juga sama. Kita tarik garis bantu dengan ukuran 27 mm ke bawah. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat garis bantu lagi dengan menentukan titik tengahnya di sini. Kita tarik ke bawah dengan ukuran 85. Dan kita tarik ke kanan dengan ukuran 75.
Dan kita juga tarik ke kiri dengan ukuran 75. Seperti ini. Nah, jika sudah begini kita akan buat lingkaran. Yang pertama kita buat lingkaran yang dua ini dulu. Di sini. Dan di sini. Kita akan buat lingkaran menggunakan circle center diameter dengan diameter sebesar 20. Di sini juga diameternya sebesar 20. Setelah itu kita akan buat lingkaran untuk yang bagian kirinya. Kita gunakan center diameter juga. Untuk lingkaran yang pertama berukuran 22. Lingkaran yang kedua berukuran 46 ya, 46. Dan untuk lingkaran yang ketiga berukuran 68. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat lingkaran lagi. Oke, kita buat garis bantu dulu. Di sini ke atas ukurannya 23. Nah, seperti ini, dan kita buat sebuah lingkaran dengan diameter sebesar 12. Seperti ini. Kemudian lingkaran yang baru saja dibuat kita akan gandakan, dapat menggunakan tools polar array yang tersedia pada toolbar modify. Kita pilih objeknya seperti ini. Setelah itu enter, pilih center point-nya di sini. Nah, maka akan digandakan lingkarannya sebanyak 6 buah lingkaran. Kita juga bisa mengaturnya ingin digandakan seberapa banyak, karena pada soal yang digandakan adalah 6, jadi dirasa ini cukup. Untuk lingkaran bagian kiri sudah selesai. Kemudian kita akan buat lingkaran bagian kanan. Lingkaran pertama berdiameter sebesar 68 juga. Dan untuk lingkaran yang kedua, lingkaran yang di dalamnya, kita gunakan center radius. Dengan radius pertama sebesar 20. Dan radius keduanya berukuran 13. Seperti ini. Kemudian kita akan gunakan tools lain untuk membuat sebuah garis miring dengan sudut kemiringan 45 derajat. Matikan ortho terlebih dahulu. Pilih specific first point-nya. Setelah itu tentukan sudutnya 45 derajat. Nah, di sini ya. Kemudian kita langsung tarik saja ke atas dengan ukuran 135. Seperti ini ya. Kemudian kita akan buat lagi menyilang sehingga dia berbentuk seperti huruf X ya. Ke sini. Kita masukkan, kita tap, masukkan sudutnya 45. Setelah itu langsung kita tarik ke bawah lagi dengan sudutnya 35. Seperti ini ya. Nah, kemudian garis ini kita offset. Offset juga ini seperti duplikasi. Kita masukkan distance-nya, yaitu jarak antar setiap objek yang digandakan itu 4. Kita masukkan. Setelah itu kita duplikasi ke sini. Ini duplikasi juga ke sini. Ini juga diduplikasi ke sini dan duplikasi ke sini juga. Kemudian ini bisa langsung di trim. Sesuaikan pada gambar dan hapus bagian yang tidak dibutuhkan. Ini dihapus, ini juga dihapus. Yang ini juga. Juga dihapus. Ini dihapus juga. Dihapus. Nah, jika sudah seperti ini, yang bagian dalamnya juga dihapus ya. Ini langsung diblok aja seperti ini. Nah,
seperti ini. Ini kita perbesar dan kita hapus semua. Oke, kita lanjut yang ini lagi dihapus. Ini juga dan ini juga. Setelah itu kita sesuaikan ya. Yang ini dihapus berarti yang ini dihapus juga. Yang ini juga dihapus. Lanjut. Jadi yang ini juga dihapus ya. Dan yang ini juga dihapus, nanti dirapikan di akhir ya. Nah, untuk gambar sebelah kanannya sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah lingkaran yang besar. Kita akan membuat sebuah lingkaran yang besar menggunakan circle tantan radius ya. Jadi kita tentukan titik singgungnya itu di sini, and then di sini. Dan masukkan nilai radiusnya sebesar 154. Enter. Dan dia mengarah ke bawah ya. Oh, ini bisa di ini aja, ini di move. Ketik move. Nah, dan ini bisa dipindahkan ya ke atas. Ini kita pilih objeknya ini dan kita move sini. Dan ini kita pindahkan, kita zoom di sini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita gunakan lagi circle tantan radius untuk membuat sebuah lingkaran lagi menggunakan titik singgung yang sama di sini dan di sini. Setelah itu kita masukkan radiusnya sebesar 170. Enter. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian lingkaran yang baru saja dibuat akan kita offset. Gunakan tools offset yang ada tersedia pada toolbar modify. Setelah itu masukkan jaraknya itu 6. Dan kita bikin duplikat ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lingkaran yang berdiameter 68 juga kita duplikat ke bawah seperti ini, dan yang untuk sebelah kanan juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat garis penghubung. Kita tarik dari sini. Dan kita tentukan tangannya, kita matikan orto. Tentukan tangannya pada diameter 68 ini, lingkaran dengan diameter 68. Tangannya dapat di sini. Kemudian untuk sebelah kanan juga sama. Tentukan tangannya. Yaitu di sini ya. Nah, kemudian garis yang baru saja dibuat akan di offset dengan jarak 6 juga sama. Kita offset keluar seperti ini. Dan kita akan offset lagi dengan jarak 14 dan kita offsetnya ke dalam. Ini dan ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat sebuah lingkaran menggunakan circle tantan radius dengan radius sebesar 7. Untuk titik singgungnya menggunakan garis ini dan garis kotak ini. Untuk radiusnya sebesar 7. Kita lakukan hal yang sama. Titik singgungnya adalah garis yang ini dan yang ini dengan radiusnya sebesar 7.
seperti ini ya. Baik, di sini saya ulangi ya, kita akan buat lagi circle tantan radius dengan menggunakan titik singgung garis yang ini dan yang ini, dan masukkan nilai radiusnya sebesar 7. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah objek yang berbentuk seperti baut. Di sini kita akan tarik ke kanan, kita nyalakan orto. Tarik ke kanan dengan ukuran 7,5. Ke bawah 5. Ke kiri 15. Ke atasnya 5. Dan tentunya untuk ke midpoint adalah 7,5. Sini. Kemudian tarik lagi garis ke kanannya 4, ke bawahnya 35, ke kirinya 8, ke atasnya 35 pastinya, dan untuk ke midpointnya adalah 4 ya. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat sebuah garis yang berbentuk seperti kurva menggunakan tools spline tersedia pada toolbar draw. Klik spline dan kita akan membuat sebuah garis kira-kira di sini. Kita matikan orto. Setelah itu kita buat garis. Oke, ini kita ulangi. Spline, tarik di sini, kemudian di sini. Setelah itu di sini, kemudian di sini, dan di sini. Iya. Setelah itu kita gunakan lagi spline di sini, dan di sini. Setelah itu di sini. Begini, dan begini. Nah, untuk spline-nya ini sudah jadi. Setelah itu kita akan buat garis arsir dalam spline ini. Jadi kita pilih hatch, tersedia pada toolbar draw. Kita pilih hatch. Nah, di sini akan muncul beberapa garis arsir. Kita pilih sesuai dengan yang ada pada gambar, gunakan yang ini. Setelah itu pilih bidang yang ingin diarsir. Misalnya di sini. Setelah itu di sini. Kemudian di sini. Nah, untuk yang sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama. Di sini. Nah, jadinya begini ya. Setelah itu juga bisa kita atur ingin jarak dari setiap garis arsir lebih dekat ataupun lebih jauh. Bisa kita atur ya. Nah, ini langkah yang terakhir. Nyalakan orto. Dan ini kita tarik garis. Ke sini langsung tarik lurus saja. Lakukan hal yang sama juga untuk di sebelah kanannya. Langsung tarik aja.
sini seperti ini ya. Nah, ini sih untuk gambarnya sendiri sudah jadi, kita tinggal melakukan trim dan kita akan melakukan fillet juga. Kita lakukan fillet terlebih dahulu. Pilih tools fillet yang tersedia pada toolbar modify. Masukkan radiusnya dengan radius sebesar 17. Kita akan fillet kotak yang ini ke sini. Lakukan hal yang serupa untuk di sebelah kanannya dengan radius 17. Di sini dan di sini. Setelah itu kita juga lakukan untuk yang atasnya, fillet radius dengan radiusnya 7. Radiusnya 7. Kemudian fillet di sini ya, ke atas. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini sepertinya garisnya tidak terhubung ini ya. Kita buat garis lagi dari sini, tarik lurus ke sini. Nah, setelah fillet kita akan melakukan trim ya. Jadi kita trim dari bagian atas ini dulu. Ini dihapus. Ini juga tidak dibutuhkan oleh gambar. Yang ini juga dihapus sepertinya. Oh ya, dihapus yang itu ya. Ini juga dihapus. Ini dihapus. Ini juga dihapus. Yang ini juga dihapus. Setelah itu ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Sudah sampai situ saja ya. Kemudian ini masih bisa di fillet ya. Ini kita fillet terlebih dahulu biar nggak kelupaan. Kita masukkan radius dengan radiusnya itu sebesar 7. Nah, di sini kita fillet untuk yang di sebelah kanan. Nah, kita lakukan juga yang sama untuk di sebelah kanannya. Masukkan radius dengan nilai sebesar 7. Ini juga tidak butuhkan lagi. Setelah itu oke, kita ulangi. Radius sebesar 7. Pilih objeknya dan nah seperti ini ya. Kemudian kita sepertinya tidak ada lagi yang perlu di fillet. Langsung kita hapus saja garis yang tidak dibutuhkan. Oke, untuk yang garis tengahnya juga kita hapus ini. Seperti ini. Gunakan tools trim ya. Dihapus-hapusin semua. Seperti ini. Di sini dihapus. Yang ini juga sudah tidak perlukan lagi. Kemudian ini juga langsung hapus saja ini semua. Nah, setelah itu yang ini dihapus. Ini juga dihapus. Setelah itu dihapus. Untuk yang ini juga tidak dibutuhkan. Ini juga. Lingkaran ini juga tidak dibutuhkan. Ini juga. Setelah itu ini. Oke, dan yang ini tidak butuhkan. Di sini ada objek kecil, ini hapus juga. Nah, setelah itu ini juga saya tidak perlu. Dan di sini ini juga saya Oke. Setelah itu yang di sini, ini tidak menyatu ya, garis dihapus. Ini kita sambungkan dulu ini. Juga dihapus. Juga ini kita sambungkan.
juga ini juga dihapus ya, juga dihapus, ini juga. Oke, seperti ini, dan kemudian kita hapus yang ini ya. Nah, selesai yang ini. Kemudian yang ini juga dihapus. Ini langsung kita hapus saja. Oke, seperti ini, langsung dihapus lagi yang ini. Ini juga garis bantunya sudah tidak perlukan lagi, dihapus juga. Yang ini juga, yang itu juga nempel ya. Dan yang ini hampir saja. Oke, kemudian yang bagian atasnya lagi, sepertinya yang ini tidak diperlukan, yang ini juga tidak diperlukan, ini juga, dan bagian atas ini juga tidak diperlukan lagi ya. Kemudian garis bantu ini enggak diperlukan juga, ini juga enggak diperlukan lagi. Ini SP lainnya dihapus, ini juga. Garis bantu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, ini juga ada nih. Kemudian untuk lingkaran yang ini, nah seperti ini ya. Kita sesuaikan pada gambar. Kita lihat. Oke, ini untuk gambarnya sendiri sudah jadi ya. Jadi ini adalah gambar yang sama seperti pada soal 2 modul 3. Ini adalah objek gambar yang sudah bersih dari garis bantu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara menggambar soal 2 modul 3 ini. Sekian dan terima kasih.